Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Papi Baim Fishing. Nah, ini dari yang gue ngeri ya. Ikan tak ada, tapi dari yang ande. Ya Omku, kali ini kita akan ngebahas trik dan tips untuk memancing di Danau Singkara. Apa-apa aja sih jenis umpannya, kemudian pirantinya seperti apa yang digunakan. Nah, kenapa saya ngebahas ini? Karena banyak kemarin saya dapat telepon juga ada yang nanya langsung di YouTube mengenai apa sih triknya, dan juga ada yang ngeremehin gitu. Ngeremehinnya bilang kayak gini, alah Danau Singkara mah gampang mancing di sana, ikannya banyak kelihatan juga gitu. Tapi jangan salah Omku, itu tidak segampang yang Omku bayangkan. Karena kenapa? Teknik mancing di Danau Singkara itu membutuhkan skill-skill tertentu. Ya, di antaranya kita harus mengetahui dulu jenis ikan apa yang akan kita kejar. Maksudnya ikan target kita seperti apa. Nah, jenis-jenis ikan yang ada di Danau Singkara itu diantaranya ikan-ikan air tawar, ada ikan nilem, atau orang sininya bilang itu asang. Kemudian jenis umpannya seperti apa gitu. Kemudian ada ikan tawes, kalau orang sininya bilang kapie atau balingka. Kemudian juga ada ikan nila, ikan hampala atau sasau. Kemudian juga ada ikan baung, lele, dan banyak lain sebagainya. Cuman yang biasa jadi target pemancing itu adalah ada tawes, nilem, sama baung, nila, dan hampala. Tapi banyak juga jenis-jenis yang lainnya. Nah, umpan seperti apa sih yang kita pakai? Kalau saya sih biasanya mancing di Danau Singkara itu saya menggunakan target, misalkan ikan target saya itu adalah ikan nilem. Saya menggunakan ada roti, umpannya namanya umpan roti. Kalau jadinya seperti ini, ya, jadinya seperti ini. Kemudian jenis mata pancingnya itu biasanya kalau kita menggunakan mata pancing nomor 1 atau nomor 1 lah, nomor 1 atau nomor 2. Nah, ini bahannya itu dari campuran dari roti istana, umpan kuning kalau orang bilang di sini, umpan kuning. Ini dari roti ini, kemudian dicampur pakai putu. Mungkin kamu semua tahu lah putu. Ini enak ini, ya. Komposisinya ini biasanya untuk satu yang jadi seperti ini 2 roti campur 1 putu plus essence nangka. Nah, kemudian takaran kadar airnya itu relatif. Ada orang yang suka lebih lembek, kalau aku lebih sukanya yang kayak gini, agak keras sedikit gitu. Nah, ini agak keras. Nah, ukuran mata pancingnya nomor 1 atau nomor 2. Nah, ini untuk umpan nilem atau asang. Beda lagi kalau yang di sungai itu namanya tetap ikan nilem juga, tapi kalau namanya di sini orang bilangnya ikan paweh. Itu umpannya itu biasanya kalau di sungai itu kita pakai tempe yang dikecil-kecil. Mungkin omku semua udah pernah nyobain pakai tempe. Kemudian untuk mancing di Danau Singkara itu kita nggak bisa pakai pelampung yang ukuran bulat yang biasa, yang segini lah, nggak bisa. Kalau kita mancing di Danau Singkara, seenggak-enggaknya kita pakai yang panjang, ya, panjang yang kecil, seukuran jari kelingking gitulah. Nah, untuk ikan yang selanjutnya itu ikan tawes yang biasa aku mancing. Biasa aku lihat setiap mancing di danau, aku pasti mancing ikan tawes. Sering mancing ikan tawes, dan itu gampang banget kelihatannya. Setiap mancing gampang dapat terus gitu. Itu tekniknya seperti apa sih gitu? Kalau aku biasanya pakai umpan itu ada 3 jenis umpan yang aku pakai biasanya. Ada pelet min 4, peletnya ini kayak gini. Kemudian ada biji kapas, dan yang terakhir kalau aku biasanya pakai juga kacang pilus Garuda. Pernah kita bahas di
video saya sebelumnya. Jadi itu biasa saya pakai untuk mancing ikan tawes. Ukurannya lumayan loh, mulai dari yang ukurannya 2 jari sampai yang ukuran sendal. Satu sendal berapa lah ya? 1 jengkal lebih lah. Kemudian kalau pancingnya, benang pancingnya itu nomor ukuran 08, pakai pemberat yang paling kecil, dan mata pancingnya itu nomor 1. Saya biasanya pakai yang karbon. Nah, muncul pertanyaan juga gitu, pelampungnya gimana? Saya biasanya kalau mancing di mancing ikan tawes nggak pakai pelampung. Terus gimana gaya makannya gitu? Nah, gaya makannya ini unik. Ikan ini termasuk jenis ikan yang licik. Biasanya omku perhatikan, aku selalu buang seenggak-enggaknya segenggam gitu pelet, lempar ke tengah, nanti dia keluar kayak ngasih makan ikan di empang gitu. Nah, nanti di situ kesempatan kita ngelempar umpan di sana. Dan jarak, saya biasanya pakai jarak pemberat sama mata pancingnya itu tergantung kedalaman air. Kalau kedalamannya 2 meter, itu biasanya saya pakai setengah meter sampai terapung dia 2 meter. Ya. Nah, gaya makannya ikan ini kenapa saya bilang ikan termasuk ikan licik? Itu ukuran benang 08 ikan benang yang paling halus. Kalau mancing nilem ya bisa pakai 016, tapi kalau mancing tawes ini nggak bisa. Dia kalau kelihatan benang, mau sampai kita mancing dari subuh sampai maghrib pun nggak bakalan mau dia makan. Tapi dia banyak berkeliaran lah di depan kita. Karena kenapa? Dia itu termasuk licik karena dia nggak bisa ngelihat sedikit pun benang. Kalau dia ngelihat benang, udah umpan kita nggak dihajar. Ya, jadi buat omku semuanya yang datang ke Solok, tepatnya ke Danau Singkara. Ini Danau Singkara ini ada di antara 2 kabupaten, bukan di antara sih. Danau Singkara ini membagi 2 kabupaten lah, Kabupaten Solok sama Kabupaten Tanah Datar. Nah, omku bisa ngecek, bisa nyoba. Buat omku semuanya pemula yang pernah nyoba mancing di Danau Singkara tapi boncos terus. Nah, ini adalah tips anti boncos mancing di Danau Singkara. Silakan dicoba. Saya ulangi lagi, untuk nilem itu kita bisa menggunakan umpan roti istana. Kalau yang udah jadinya seperti ini, itu udah bisa sekarang kalau di pinggir danau itu bisa dibeli yang udah jadi seperti ini. Ya, harganya kalau nggak salah sekitar 3 ribuan lah. Ya, kemudian pakai pelampung, jangan pelampung yang bulat yang kayak biasa di sungai, tapi pakai pelampung yang tipis dan ukuran panjang. Ya, kemudian jarak antara pemberat sama mata pancingnya itu seenggak-enggaknya 30 cm lah. Dan tekniknya kalau untuk mancing nilem, lempar dulu, kita lihat dulu kedalaman air seperti apa. Kalau udah nyampe pelampungnya itu nggak berdiri, langsung kita bayangkan aja agak sejengkal dari dasar, dari permukaan, dari dasar lah, dari dasar danau. Jaraknya umpan itu sejengkal lah, seenggak-enggaknya, ataupun kurang dari sejengkal dari dasar. Jadi umpan melayang sedikit dan dia sifatnya itu suka mengejar umpan-umpan yang kelihatan. Kemudian untuk nilem itu ada di video saya, nanti akan saya kasih lihat di deskripsi linknya. Itu bisa omku lihat bagaimana teknik cara dia memakan. Ya, oke, terima kasih. Itu sedikit tips anti boncos mancing di Danau Singkara. Jangan remehkan Danau Singkara, karena kenapa? Ikannya banyak, ya, tapi tidak segampang yang Anda bayangkan. Tidak, Roma. Ya, kalau untuk ikan yang lain seperti nila, hampala, baung, itu bisa kita menggunakan umpan cacing ataupun udang. Tapi ingat, jangan coba-coba untuk mancing siang pakai umpan paket C atau cacing atau udang siang hari, karena resikonya kita harus menyediakan seenggak-enggaknya 1 bungkus lah mata pancing, itu bakalan habis dihajar sama ikan buntal karena banyak banget. Oke ya, apa nih ngeblur weh. Nah, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Saksikan terus channel Papi Bayam Fishing, tapi jangan lupa subscribe dan juga tombol loncengnya. Ingat, suksesnya kami
kita yang bikin konten karena support dari omku semua. Budayakan untuk menonton sampai habis dan budayakan untuk meninggalkan komentar-komentar yang bermanfaat. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bahas yang lain. Yuk.